Dalam video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang Dajjal yang dikurung di sebuah pulau dan akhirnya keluar untuk menyesatkan umat manusia sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah pulau yang disebut tempat tinggal Dajjal. Tonton sampai selesai, semoga bisa menjadi pembelajaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, Rasulullah pernah bersabda bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau terpencil di samudera sebelah timur Yaman. Sabda ini dibuktikan secara tidak sengaja oleh Tamim Ad-Dari, yakni seorang pelaut Arab yang terdampar di sebuah pulau karena badai di tengah laut. Di pulau itu dia bertemu hewan berbulu lebat yang bisa berbicara layaknya manusia. Kita mengenalnya Al-Jasasah. Hewan itu lalu mengarahkan untuk menemui seseorang di dalam gua, tidak lain adalah sosok Dajjal. Sejak itulah Tamim Ad-Dari menemui Rasulullah dan percaya akan sabdanya. Dan Tamim Ad-Dari memutuskan untuk menjadi muslim. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang bernama Socotra, sebuah pulau yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab, kira-kira 240 km dari pantai Yaman Selatan. Tapi sahabatku seiman, kabarnya hal ini tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga ada sebagian ulama tidak sependapat. Terlepas dari misteri yang dimilikinya, banyak para wisatawan hari ini berkunjung karena penasaran. Pulau Socotra adalah sebuah pulau kecil. Pulau ini terkenal karena keindahan alamnya yang unik, serta keanekaragaman hayati, dan kabarnya hanya ada di pulau ini saja. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain, karena lokasinya yang terisolir terletak di Samudra Hindia. Ekosistem pulau ini pun sangat terjaga keasriannya. Dikarenakan pulau ini memiliki banyak sekali perbedaan dengan pulau-pulau yang lainnya, seolah-olah ada magnet yang sengaja diciptakan untuk menarik orang-orang berkunjung ke sana. Dan kabarnya, pulau ini juga sudah berpenghuni sekitar 60.000 orang yang disebut Sogotri. Konon, kabarnya pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles memberikan informasi kepada Alexander Agung untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya, karena mereka menganggap pulau itu tidak ada penduduknya sama sekali. Awal adanya penduduk di sana karena perintah yang diberikan oleh orang-orang India. Dan nama Pulau Socotra ini juga diambil dari bahasa Sanskerta Diva Sukada, yang berarti pulau kebahagiaan. Dan ketika invasi orang Yunani pada masa itu, para penduduk asli diusir dari pulau yang mereka huni bertahun-tahun lamanya. Bagaimana dengan kepercayaan para penduduk Socotra? Jika kita merujuk kepada jurnal Course of Bechkoke, diceritakan bahwa gereja pertama di Socotra sudah dibangun oleh seorang Rasul Yesus bernama Thomas the Apostle. Awal kisahnya, ketika itu kapal Thomas terdampar dan rusak, dan bahan material dari kapalnya itu dijadikan bahan untuk membangun gereja di sana. Kepercayaan Kristen berlangsung berabad-abad lamanya dan menjadi agama mayoritas. Sampai di sini, tidak diketahui berapa jumlah jiwa penduduk asli Socotra pada masa itu. Pada tahun 1507, orang-orang Portugis melakukan invasi ke Pulau Socotra. Tidak berlangsung lama, mereka diserang oleh pasukan Kesultanan Mahra Yaman. Portugis kalah. Akhirnya sejak tahun 1511, Socotra secara resmi diperintah oleh Kesultanan Mahra. Disinilah ajaran Islam mulai menjadi agama mayoritas. Akhir abad ke-7,
Diyakini agama Kristen sudah tidak ada lagi di pulau itu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Pulau Socotra secara geografis terletak di bagian tenggara Yaman, tepatnya di barat laut Samudra Hindia. Merujuk pada situs Discover Socotra, di antara beberapa pulau di wilayah itu yang paling besar adalah Pulau Socotra, yang memiliki luas sampai 95% dari total keseluruhan pulau-pulau di sana. Jika kita merujuk buku Natalie Putz, dalam karyanya yang berjudul Island of Heritage, disebutkan sekitar 550 juta tahun yang lalu, dataran bumi terbagi menjadi dua, yakni Gondwana dan Laurasia. Pulau Socotra pada awalnya bagian dari superkontinen Gondwana, secara geografis menyatu dengan daratan Afrika. Lebih tepatnya, di bagian tanduk Afrika atau wilayah Somalia. Wilayah ini sangat strategis, karena sebelum lempeng India bergerak, Pulau Socotra dikelilingi dengan banyak wilayah, antara lain Afrika, Arab, dan Madagaskar. Secara alami dataran ini memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dan beragam. Sampai di sini akan menjadi bias. Jika di masa Rasulullah sudah diberikan petunjuk akan keberadaan lokasi disembunyikannya Dajjal, karena pada kenyataannya pulau itu sebelumnya menyatu dengan dataran Afrika, bukan pulau tersendiri. Baru ketika terjadi pergerakan tektonik, jaraknya mendekati Jazirah Arab. Posisinya ada di antara Laut Arab dan Selat Gordavuri, tidak menyatu dengan dataran manapun, sehingga bisa dikatakan pulau yang terisolasi dan tidak terjamah. Sampai di sini, apakah sama dengan sabda Rasulullah tentang lokasi sebenarnya sosok Dajjal yang disembunyikan itu? Pada hadis yang diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Cerita Tamim sangat menakjubkan hatiku, sangat sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Ketahuilah, dia Dajjal ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, melainkan dari arah timur. Dia dari arah timur, dari arah timur." Jika kita cermati hadis tersebut, lokasinya berada di Laut Yaman dari arah timur. Pada kenyataannya sahabatku seiman, Pulau Socotra secara geografis terletak di bagian tenggara Yaman, tepatnya di barat laut Samudra Hindia. Sahabatku seiman, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang intinya, Dajjal adalah salah satu makhluk penanda datangnya hari kiamat. Kita ketahui bersama, keberadaan Dajjal merupakan perkara gaib atau sam'iyat, di mana posisi kita sebagai muslim, kita wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti, sesuai dengan sabda Rasulullah, sang Hatamul Anbiya. Baiklah sahabatku seiman, mengaitkan Pulau Socotra sebagai tempat Dajjal yang disembunyikan oleh Allah masih harus ditinjau sesuai sabda Rasulullah akan kebenarannya, karena sampai sekarang tidak ada buktinya. Hal itu bersifat rahasia dan bersifat gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan." Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku seiman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika sahabat berkenan, silakan berkomentar untuk kita diskusikan hal yang sudah kita bahas pada video kali ini. Sampai jumpa pada video kajian selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.